Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Katurnada Agustin dari kelas E22 dengan NIM 210523617229. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab keempat dari PAI, yaitu hukum Islam dan perbedaan mazhab. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum Islam, di mana pengertian dari hukum Islam yaitu Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh umat manusia. Sebagai agama terakhir, Islam memberikan bimbingan dan tuntutan kepada pemeluknya berupa perangkat aturan agar kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik sehingga pada gilirannya bisa melahirkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Aturan-aturan inilah yang kemudian disebut dengan hukum Islam. Mencermati dari sejarah di atas dapat dipahami bahwa istilah hukum Islam merupakan sebuah istilah yang muncul belakangan dibandingkan dengan syariah dan fikih. Namun demikian, penggunaan istilah hukum Islam oleh sebagian umat muslim lebih familiar daripada istilah syariah dan juga fikih. Secara garis besar, syariat Islam dapat dibagi dalam 3 cakupan. Yang pertama yaitu meliputi petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan atau makrifat yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala dan alam gaib, yang disebut dengan ahkam syariah i'tiqadiyah, yang menjadi bagian dari bidang bahasa ilmu tauhid atau ilmu kalam. Lalu yang kedua yaitu meliputi petunjuk dan bimbingan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia supaya ia menjadi makhluk terhormat, yang disebut dengan ahkam syariah khuluqiyah, yang menjadi bidang kajian ilmu tasawuf atau akhlak. Dan yang terakhir yaitu meliputi berbagai ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis dalam melakukan kehidupan beribadah. Melakukan hubungan pergaulan sehari-hari sesama manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan juga melakukan penertiban hukum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan manusia. Hal ini disebut dengan ahkam syariah amaliyah yang menjadi bahasan ilmu fikih. Yang kedua yang akan kita bahas mengenai ragam pendekatan hukum Islam. Setidaknya ada 3 ragam pemahaman yang dapat diketahui. Yang pertama yaitu tekstualis atau transkripturalis, yaitu ragam pemahaman ini mencoba memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersurat. Lalu yang kedua rasionalis, yaitu ragam ini mencoba memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersurat atau makna di balik teks. Orang-orang yang menganut tipe ini memberikan rasio yang sangat besar dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Mereka berpendapat bahwa rasio harus ditempatkan pada posisi yang tertinggi. Lalu yang ketiga yaitu kontekstual. Pemahaman ragam ini belakangan dikembangkan oleh banyak para ulama. Para penganut ragam ini berusaha menggali substansi teks Al-Quran dan hadis, kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan juga kondisi. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam secara keseluruhan itu ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. 2 sumber yang pertama merupakan sumber pokok, dan yang ketiga atau ijtihad ini adalah sumber pelengkap atau sumber tambahan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasul melalui Mu'adz bin Jabal seperti tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok hukum Islam secara umum telah mengatur prinsip-prinsip yang terkait dengan ibadah, namun dalam hal di luar ibadah seperti muamalah, keduanya tidak secara tegas mengaturnya. Dalam hal muamalah, Al-Quran dan hadis hanya memberikan rambu-rambu kapan hal itu boleh dikerjakan dan kapan tidak boleh. Bahkan Rasul dalam
suatu kesempatan menyampaikan kepada seseorang sahabat beliau untuk memberikan kebebasan kepadanya dalam mengelola urusan duniawi dengan mengatakan antum alamu bi amri dunyakum, yang artinya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Hadis riwayat Muslim. Sekian materi pada bab keempat yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.